Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Fadilah dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan tentang suatu masalah pemasaran obat dalam usaha farmasi. Persoalan profesionalisme dan etika bisnis. Ini adalah satu jurnal yang dibuat oleh Neneng Putri Siti Nurhayati, Gusti Masafia Berlia, Fai Fikrian Sangsoko, Elvira Valentin dari Universitas Pasundan. Di jurnal ini terdapat abstrak yang berisi setelah pandemi COVID-19 ini menurun, kasus gagal ginjal pada anak Indonesia meningkat, yang ternyata disebabkan oleh obat sirup yang mengandung zat berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol. Larangan penggunaan obat sirup menjadi dilema bagi ibu-ibu karena anak-anak belum bisa menelan tablet atau kapsul. Penelitian ini bertujuan mengkaji masalah profesionalisme dan etika bisnis dalam pemasaran obat, dengan harapan meningkatnya kesadaran moral dan masyarakat. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa perusahaan farmasi itu belum sepenuhnya menerapkan etika dan profesionalisme sehingga membahayakan konsumen, khususnya anak-anak. Setelah itu, di bawahnya terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu, industri farmasi di Indonesia sangat besar dan penting, namun persaingan yang ketat kadang membuat perusahaan lebih fokus pada penjualan daripada keamanan produk. Meski sudah ada aturan kode etik, kasus gagal ginjal tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pelanggaran standar mutu, seperti penggunaan bahan baku yang tidak aman. Setelah itu, terdapat suatu metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analis dengan studi pustaka. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, kemudian dianalisis tanpa generalisasi untuk menggambarkan permasalahan secara jelas dan sistematis. Kemudian untuk hasil jurnalnya itu berisi ditemukan bahwa perusahaan pemasok bahan baku obat sirup itu melanggar aturan dan menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol di atas batas aman. Pengawasan dari pemerintahan dan BPOM ini dinilai lemah, sehingga produk berbahaya tetap beredar. Perusahaan farmasi yang tidak transparan dan tidak jujur mengenai kandungan obat di pasaran, sehingga melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian setelah hasil terdapat pembahasan. Pembahasan itu mencakup masyarakat itu merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan pada industri farmasi dan pemerintahan akibat kasus ini. Etika bisnis dan profesionalisme sehingga menjadi pedoman utama, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Namun dalam praktisnya, perusahaan lebih mementingkan keuntungan daripada keselamatan konsumen. Pelanggaran etika ini menyebabkan kerugian besar loh, terutama pada anak-anak yang menjadi korban gagal ginjal akibat obat sirup yang tercemar. Nah, setelah pembahasan, kita di jurnal ini terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perusahaan itu belum sepenuhnya memenuhi etika dan profesionalisme sepatutnya dalam bisnis pemasaran obat, yang mana tindakan yang dilakukan perusahaan akibat kerugian dan menghilangkan rasa kepercayaan bagi masyarakat luas. Pentingnya suatu badan hukum menerapkan etika dan profesionalisme agar tidak memberikan dampak negatif bagi orang lain atau masyarakat sekitar. Etika dan profesionalisme ini merupakan kesadaran berkenan dengan nilai tanggung jawab yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh diri sendiri. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan oleh jurnal ini. Seperti yang pertama, jurnal dari Abdul Manap yang berjudul Penelitian Pendidikan Kualitatif. Yang kedua ada dari Arita Esataringan, Ralang Hartati, dan Safrida. Jurnal yang diterbitkan tahun 2022
yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut pada Anak, dari jurnal Surya Kencana 2. Kemudian ada jurnal dari Endang Pramuji yang berjudul Etika Bisnis pada PT, dari jurnal Manajemen Pendidikan. Kemudian ada jurnal Sundari 2022 yang berjudul Strategi Pemasaran Usaha Produk Farmasi Masa Pandemi COVID-19 di PT Veron Pharmaceutical, studi kasus meningkatnya volume penjualan produk farmasi dari Universitas Islam Riau. Kemudian ada jurnal dari Vimela yang berjudul Keracunan Obat Menjadi Penyebab Pasti Gagal Ginjal Akut di Indonesia. Dan masih banyak lagi jurnal-jurnal lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.